يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات seluruh pengurus DKM Masjid Buncit Indah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita sampai akhirnya pagi ini langkah kita terhenti di Masjid Buncit Indah untuk kita sama-sama melaksanakan serangkaian ibadah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang hari ini insyaallah masuk hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Al-haditsus sadisu wal ishruna, hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khutwatin atau khitwatin tamshiha ila salati shadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 2989, Muslimnya di hadis nomor 1009. Bukharinya 2989, Muslimnya 1009. Baik. Judul dari hadis ini adalah kathratu turukil khairi wa ta'addudu anwa'is sadaqat. Ini judul tambahan dari penerbit atau percetakan biasanya diberi judul biar lebih biar lebih bisa diingat. Kalau Imam Nawawi-nya tidak memberi judul di setiap hadisnya ya, makanya ini pakai tanda kurung kotak. Kalau dalam penulisan bahasa Arab tanda kurung di dalam kotak ini berarti tambahan, bukan tulisan pengarang kitabnya, bukan ya. Baik, dari Abu Hurairah ini hadis tentang banyaknya jalan atau banyaknya cara berbuat baik dan banyaknya jenis-jenis sedekah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga beliau Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian tulang manusia dia memiliki kewajiban bersedekah. Nah, jadi Nabi secara khusus memention atau menggarisbawahi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu berupa persendian manusia, tulang persendian yang kurang lebih ada 300 berapa? 60 ya.
Jadi jumlah persendian manusia itu kurang lebih ada 360 persendian. Nah, ini ya, antara 250 sampai 350. Nah, ini yang setiap setiap manusia memiliki keharusan lah untuk mensyukuri nikmat persendian itu. Dan kalau di hadis lain Nabi bilang keharusan kita bersedekah atas nikmat persendian itu nanti tercover oleh 2 rakaat duha. Kenapa duha, Pak? Nah, ini jadi pertanyaan nih, Pak. Kenapa duha itu secara umum kan duha itu di bawah sholat sunat rawatib, Pak. Kayak qobliyah subuh tadi, sholat sunat fajar. Itu secara urutan duha itu di bawah sholat sunat rawatib yang 12, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah asar. Tapi kenapa duha menjadi istimewa untuk menunjukkan rasa syukur? Nah, karena di sini kata Ibnu Hajar ya dalam kitabnya ini Fathul Mubin, karena 2 rakaat duha itu dikhususkan ya hanya untuk bersyukur atas nikmat Allah. Karena sholat sunat yang lain itu disyariatkan sebagai pelengkap atau penutup kekurangan dari sholat-sholat fardu. Kalau sholat duha tidak. Sholat duha itu secara spesifik, secara khusus disyariatkan ya memang untuk mengungkap rasa syukur kepada Allah. Jadi memang duha itu khusus untuk mengungkapkan rasa syukur. Makanya ya kalau bisa jangan sampai tidak sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12. Tapi afdolnya 8. Ya, afdolnya 8. Nabi lebih sering 8 timbang 12. Ya, maka kata ulama afdolnya 8 rakaat, minimalnya 2, maksimalnya 12. Nah, jadi setiap persendian manusia itu memiliki keharusan bersedekah setiap harinya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, dan setiap pagi di mana terbitnya matahari dan kamu ta'dilu bainal itsnaini, kamu mendamaikan 2 orang yang bertikai. Kamu mengakurkan, membuat kedua pihak yang berantem, yang bertikai ini akur, damai, kemudian kembali bersatu, itu juga bernilai sedekah. Gitu ya. Berarti ini kemarin mungkin berarti Pakistan nih yang jadi mediator US dan Iran. Gitu ya, mendamaikan. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim ada 3 kebohongan dalam Islam itu tidak termasuk dosa, Pak. Nih, di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2605 kata Nabi ada 3 bohong ya yang tidak termasuk dosa. Jadi mimma yaqulun nasu kadzibun illa fi thalathin. Ketika seseorang berkata dusta, berkata bohong, maka itu dosa kecuali dalam 3 hal. Apa? Al-harbu, pertama dalam peperangan. Kalau perang untuk siasat, ya kita nggak perlu jujur-jujur amat sama musuh. Terus dia tahu kekuatan kita. Ya, bohong boleh, perang kok jujur-jujur amat gitu ya. Yang kedua, nah ini al-islah bainan nas, mendamaikan 2 orang yang bertikai. Jadi kalau Anda bohong demi untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai itu nggak termasuk dosa. Misalkan Anda sebagai orang yang ingin mendamaikan A dan B, kata Anda datang ke si A,
Kamu diajak makan bakso sama si B. Anda datang ke si B, kamu diajak makan sama si A. Padahal bohong. Demi untuk apa? Ya, demi untuk mendamaikan kedua orang ini. Nah, maka itu tidak termasuk bohong. Karena mendamaikan dua orang bertikai termasuk perintah Allah ya. Dalam surat apa? Misalnya surat Al-Hujurat. Surat 49 ayat 10. Ya kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Nah, perintahnya ini. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Nah, ini perintah nih. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya Allah. Ya, nah itu salah satu saja perintah untuk mendamaikan dua orang yang berseteru atau bertikai. Nah, ketika Anda berhasil mendamaikan dua orang yang bertikai, itu sedekah buat Anda, pahala. Ya, karena tidak baik untuk membuat berlama-lama dalam permusuhan. Maka kalau Anda bohong demi untuk mendamaikan dua orang, itu tidak termasuk dosa. Nah, bohong yang ketiga yang tidak berdosa apa? Hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Ya, bercandanya suami ke istri atau istri ke suami. Itu kalau bohong nggak dosa, Pak. Jadi jangan terlalu jujur juga, Pak. Misalnya Bapak dimasakin sama istri keasinan. Nah, begitu ditanya, gimana Pak masakan mama? Nggak ada duanya. Gitu. Nggak ada duanya, karena yang lain karena ini keasinan. Artinya jangan langsung menghina, mencaci, memaki gitu. Pokoknya luar biasa. Nah, Nabi kan manggil Sayyidah Aisyah kan dengan panggilan apa? Humaira, yang berkulit kemerah-merahan. Ya walaupun istri kita enggak seputih itu, enggak semerah itu, atau bahkan mungkin kulit istri kita cenderung agak gelap gitu, sawo-sawo. Ya panggillah Humaira, Pak gitu. Itu enggak bohong, itu kan demi untuk menyenangkan hati istri. Jangan mentang-mentang istri kulitnya begitu, panggilnya apa? Ya habbatus sauda. Dipanggilnya habbatus sauda, Pak. Jinten hitam. Kalau bohong demi untuk keharmonisan rumah tangga termasuk boleh. Tapi bohong kalau dalam hal curang, dalam hal izin, ya nggak boleh, haram, dosa. Ya. Misalkan nggak izin mau pergi kemana atau ngomongnya kemana padahal kemana, itu termasuk yang tidak boleh ya. Dah, itu dia yang kedua, Pak. Jadi mendamaikan dua orang termasuk berpahala sedekah. Jadi sedekah ini kan memang nggak mesti uang, Pak. Gini ya, saya sudah berkali-kali sampaikan, as-sadaqah ini kalimat ammah. Ya, bisa masuk yang wajib, ya. Sedekah wajib itu ya berarti apa? Zakat. Dan bisa yang sunnah. Ya, nah yang sunnah ini nanti terbagi lagi menjadi dua, Pak. Material dan immaterial. Kayak yang sekarang kita bahas ini kan immaterial, Pak. Bantuin orang yang sedang bertikai, kita damaikan. Nah, itu kan tanpa materi. Itu sedekah juga. Gitu. Jadi sedekah itu maknanya umum. Nah, kalau yang material, nah maka nanti namanya infak. Yang material di sini namanya infak. Ya. Nah, kalau immaterial banyak tuh, senyummu di hadapan saudaramu, sedekah gitu kan. Nah, ini masuknya ke situ, ya, yang immaterial. Sedekah wajib ya zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ayat zakat itu kan pakainya kalimatnya apa? Surat At-Taubah itu ya mustahik zakat, innamas shadaqatu lil fuqara. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 30 ayat berapa? Ayat 60. Ini kita buka ya.
Surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Ini kan pakainya Allah pakai kalimatnya apa? Shadaqat, Pak. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi sedekah di sini diartikannya apa? Zakat. Jadi sedekah wajib yaitu zakat. Jadi sedekah itu kata umum untuk mencakup yang wajib, yang sunnah, dan yang sunnah pun nanti ada yang materi dan ada yang imateri. Jadi kita harus berlomba-lomba nih dalam mengejar kebaikan ini, Pak. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Nah, jenis sedekah imaterial selanjutnya yang disebut di hadis ini apa? Kau membantu orang untuk memberikan tumpangan ke atas tungganganmu. Dulu dabbah tunggangan, Pak. Kalau sekarang ya motor dan mobil. Ya kita berikan tumpangan ya sama teman kantor gitu kan. Ya pulang bareng, tapi jangan yang lintas gender. Ini kalau yang lintas gender modus nih namanya nih. Pulang bareng dong, kita kan searah. Gojek juga searah, Pak, kalau dipesan mah. Kenapa mesti sama teman kantor yang beda gender gitu. Kalau yang satu gender yang ini oke lah, tapi kalau beda gender cuman berduaan, boncengan di motor, berduaan di mobil, itu sudah rawan, Pak, ya, sudah rawan fitnah. Ya, walaupun cuma satu kantor gitu ya, kita searah kok. Ya, apalagi dua-duanya sudah punya pasangan gitu. Jangan hindari yang begitu. Ini memberi tumpangan lah, memberi tumpangan mau sama teman yang satu jenis, satu gender atau kemana lah gitu ya, saudara. Itu termasuk sedekah, Pak. Ya, bayangin tuh ya. Jadi memberi tumpangan saja bisa bernilai sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau kau bantu angkat barang-barang bawaan. Jadi udah kau berikan tumpangan, barangnya pun kau bantu angkatin gitu. Ya kan, dianya naik, kita langsung masukin ke bagasi mobil gitu, kita bantu angkat. Wah, itu juga bagian dari sedekah. Kalau kita mungkin sekarang cara kita sedekah begitu mungkin pakai jasa porter, Pak. Itu kan sudah ada ajakan campaign ya, terutama yang di KAI itu, yang di kereta, karena mereka kan tidak dapat gaji dari KAI kan, mereka hanya dimobilisasi, diatur, pakaiin seragam, tapi mereka nggak dapat gaji dari kereta. Jadi mereka betul-betul mengandalkan upah dari para penumpang yang mereka angkat gitu ya. Jadi sampai anak-anak muda sekarang itu mengkampanyekan, ya seringan apapun barang bawaanmu pakailah jasa porter itu kan, dan mereka akan dengan senang walaupun hanya menerima 20.000 atau mungkin 50.000 yang bagi kita mungkin tidak begitu besar, tapi bagi mereka itu mungkin rezeki yang mereka bisa bawa buat anak-anak mereka di rumah, buat mereka makan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita terapkan gitu ya, seperti itu. Yang terus setelah jadi memberi tumpangan, mengangkatkan barang bawaan, kayak ini kan juga membantu mengangkat barang bawaan kan juga ada di pelajaran-pelajaran PPKN dulu ya. Ya kan, bantu belanjaan gitu, bawain belanjaan orang tua segala macam, itu kan bagian dari membantu orang, dan itu sedekah imaterial gitu ya. Atau mungkin kalau hujan kita beri tumpangan payung gitu kan sama teman, atau kita pinjamkan payung, itu termasuk. Wal kalimatut thayyibah sedekah, dan kalimat-kalimat yang baik itu juga sedekah. Zikir ya, dengan segala jenis varian jenis zikir, tasbih, tahlil, sholawat, baca Quran, itu sedekah, bernilai sedekah semua. Makanya saya agak sedikit miris kalau melihat pergaulan anak-anak muda sekarang yang ucapan dan omongannya kadang-kadang terlalu barbar lah kalau saya bilang. Atau mereka berkata hal-hal yang tidak baik itu udah kayak kebiasaan. Walaupun mungkin diplesetin. Kayak apa tuh, anak muda tuh sering sekali ngomong anjir, bejir, gitu-gitu. Itu kan ya walaupun oke, nggak ada maknanya, tapi kan nggak berfaedah. Ngapain? Itu kan. Jadi ya, kita harus bisa menerapkan ini ke anak-anak kita, Pak, untuk menjaga tata krama dan ucapan mereka gitu.
di tengah arus zaman yang begitu dahsyat kayak sekarang nih. Ya kamu boleh berteman sama siapa aja, tapi nggak usah ikut-ikutan omongannya, bacaannya, apa namanya, ucapannya, termasuk hal-hal yang bisa ya mungkin mempengaruhi kualitas agama anak kita, Pak. Kalau sudah sampai terpengaruh anak kita, ya itu kita harus bertindak, Pak. Karena kata Nabi dalam hadis Tirmidzi apa? Agama seseorang tergantung agama temannya. Nih hadis Tirmidzi nomor 2378, Bapak Ibu. Ar-rajulu ala dini khalili. Kata Nabi, agama seseorang itu tergantung agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Dia berkawan, dia bergaul. Apalagi zaman sekarang, mengerikan, Pak. Dulu mungkin kita kalau anak kita laki-laki, datang temannya sesama laki-laki di kamar berduaan, dulu mah kita aman, Pak. Gak ada pikiran macam-macam. Tapi sekarang agak-agak ngeri-ngeri sedap juga, Pak. Yang kemarin kasus di PNJ, Bapak tahu? Politeknik Negeri Jakarta. Yang ada kedapatan mahasiswa melakukan tindakan asusila dengan cowok, sesama cowok. Nah, ciuman, Pak. Cowok dengan cowok di lingkungan kampus. Nih ya, ini videonya nih direkam oleh mahasiswa lain. Itu cowok dengan cowok, Pak. Ya, mahasiswa, tapi yang satu bukan mahasiswa, yang satu orang lain. Nah, yang bikin miris, yang bikin kesian adalah orang tuanya ketika minta maaf kepada pihak kampus, gitu ya. Itu si orang tua nih sampai sujud-sujud. Yang mahasiswa yang gemuk ini, Pak, ini mahasiswa nih. Politeknik Negeri Jakarta. Ini bapaknya sampai sujud-sujud. Ada sebenarnya satu statement dari bapaknya. Bapaknya bilang begini, ini anak saya, setiap hari kalau saya di rumah, saya selalu bawa ke masjid. Dan anaknya nurut, nggak ada perlawanan, nggak ada penolakan. Poinnya adalah bahkan anak yang mungkin oleh orang tuanya dianggap baik-baik saja, tidak lepas dari paparan fitnah akhir zaman di luaran sana, Pak. Karena memang orang tua kan nggak bisa jadi CCTV 24 jam kan buat anaknya kan. Jadi luar biasa memang fitnah. Kemarin kami MUI, Pak, ini juga diberitakan karena kan saya di MUI Pusat Komisi Dakwah, Pak. Ini portal resmi kami mui.or.id. Kita secara resmi sudah mendesak pemerintah, officially ini kita sudah mendesak pemerintah agar bukan hanya pelaku tapi pengkampen LGBT itu bisa masuk pidana. Jadi kita mendesak pemerintah membuat aturan itu. Tapi kita ditentang, dilawan oleh 37 organisasi di seluruh Indonesia. Jadi secara tidak langsung 37 organisasi ini mendukung LGBT. 37 organisasi itu apa aja? Kita tulis, Pak, di sini tuh. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Center for Legal Pluralism Studies, Social Justice Indonesia, Indonesia Policy Studies Society, dan ada banyak lagi. Kita sudah duduk dengan Komisi 8 DPR RI, Pak. Dan Komisi 8 sepakat dan satu suara dengan kami di MUI bahwa ini ancaman serius untuk masa depan bangsa. Ketika kami mengusulkan ide itu, ada yang teriak-teriak, tapi Indonesia bukan negara Islam. Jangan coba-coba menerapkan syariat. Loh, LGBT itu bukan syariat Islam aja, Pak. Semua agama statementnya sama. Ini merupakan perilaku disorientasi seksual, penyimpangan ini. Semua agama. Oke lah, kita sepakat Indonesia bukan negara Islam, betul. Tapi kan juga Indonesia bukan negara setan yang semuanya bebas ngapain aja. Kita punya budaya, kita punya Pancasila yang mana sila kita pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Masa kalah sama negara komunis? China sama Rusia? China sama Rusia kan sudah
Sudah secara officially, secara negara melawan dan membasmi ini. Bahkan mereka punya aturan sekarang ketat, setiap artis laki-laki yang berpenampilan gemulai, kemayu, dan menampilkan impersonate ala-ala seperti itu, di-ban Pak, nggak boleh tampil di acara televisi mereka. Di kita kan masih jadi bahan candaan Pak, ya kan? Aktor-aktor lawak pakai baju-baju ala-ala transgender, pakai ala-ala perempuan, terus di jalannya kemayu, ngomongnya di kemayuin sebagai bahan candaan dan semua ketawa segala macam. Jadi ini yang pada akhirnya kayak dinormalisasi. Dan di beberapa masjid saya mengisi kajian, ketika saya sampaikan tentang ini, banyak Pak jamaah yang datang. Betul Ustaz, betul Ustaz. Saya punya ponakan kuliah di ITB, sudah lulus, sudah magang, sama ayahnya mau dinikahkan, sampai yang nggak mau terus, ternyata anaknya ngaku dia gay. Ternyata kena terpaparnya di kos-kosan sana, di Bandung sana. Dia ngekos. Ada lagi juga orang Jakarta Timur di Pulau Gadung. Dia kerja di salah satu perusahaan di kawasan industri Pulau Gadung, PT JIEP. Betul Ustadz, saya juga punya sahabat begitu laki-laki. Ganteng Ustadz. Gantengnya bukan main. Sampai saking gantengnya nih teman saya, kalau kita ada perjalanan dinas keluar kota pakai pesawat, pramugari pasti kalau dia lewat salting, curi-curi pandang. Dari saking gantengnya, badannya six pack. Kalau kita kan one pack. Dia saking gantengnya. Tapi ternyata baru belakangan ini sudah go public. Sudah go public, dia tidak tutup-tutup lagi, dia pamerkan dosa itu dengan sadar dan penuh hati. Kayak kemarin juga ada tuh di Instagram, Pak. Nih, pasangan LGBT dengan bangganya itu ngomong di Instagram mereka, aku positif. Nggak ada yang beda katanya Bang. Mereka manusia, kita manusia, jadi nggak ada yang beda. Bapak mau disamain sama orang begitu? Sama binatang aja beda, nggak sama. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adal. Bahkan mereka lebih hina, lebih sesat lagi. Tapi Islam tetap membuka pintu taubat Pak untuk mereka-mereka ini. Yang dikecam itu perilakunya. Pelakunya kalau dia sadar ini dosa, terus dia mau taubat, ayo kita rangkul. Masalahnya mereka yang begini-begini sudah tidak mau mengakui bahwa ini adalah penyimpangan dan dosa, maka malah dengan bangga mereka mengajak orang untuk memahami dan memaklumi kondisi mereka. Nah, ini termasuk dosa yang tidak bisa diampuni, Pak, Bu. Dalam hadis Bukhari, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari di hadis nomor 6069, hadis Bukhari nomor 6069, kata Nabi apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku pasti akan diampuni dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan dosanya. Jahar apa jahar, Pak? Sholat itu kan ada yang jahar, ada yang sir. Jahar berarti yang keras, disuarakan. Nah, di antara bentuk mujahirin adalah ayya'mala rajulu bil-laili amalan. Seseorang berbuat dosa di satu malam, tsumma yusbihu, kemudian pagi harinya qad satarahullah, Allah tutupi aib dia, dia dengan bangga cerita ke temannya, semalam dong menang saya taruhan nih, Brazil ngepur Jerman, Piala Dunia nih, lagi Piala Dunia menang saya. Temennya nggak ada yang tahu kalau dia taruhan, diceritain ke temennya. Jadi tahu semua temennya kalau dia habis menang taruhan, menang judi. Atau lagi temen yang lain, kamu cuma taruhan doang, saya dong nobar di bar sana tuh, 3 botol saya habis, gak mabok, aqua yang diminum. Ya artinya pokoknya begitulah, itu diantara bentuk mujahirin. Hati-hati kepleset Pak, bukan muhajirin. Kalau muhajirin hak duluan,
baru jim, itu orang-orang yang hijrah. Ya kan? Muhajirin itu dari hijrah. Kalau ini mujahirin, jim duluan. Mujahirin tuh. Dari kata-kata jahar. Beda depan belakang doang tuh susunannya, tapi artinya beda jauh. Muhajirin orang yang hijrah. Mujahirin yang ada di hadis Bukhari 6069 ini adalah orang-orang yang menampakkan dosanya. Bahkan dengan bangga kayak tadi tuh. Ya. Nah, itu salah satu orang yang kata Nabi nggak akan dapat ampunan Allah. Kenapa? Sama Allah aibnya sudah ditutup, dosanya sudah ditutup, sama dia malah dibongkar sendiri. Ya. Jadi mudah-mudahan nih anak-anak kita dilindungi sama Allah, Pak. Ya, baca terus tuh, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, atau Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu Nabi Ibrahim doanya. Itu doa untuk anak-anak kita, Pak. Karena kita nggak bisa jadi CCTV mereka 24 jam. Beberapa kasus anak-anak yang ikut tawuran terus dijemput sama orang tuanya di polsek atau di polres, itu rata-rata ibunya nggak nyangka. Ada beberapa, ya Allah Pak, di rumah anak saya baik-baik Pak, ke masjid rajin, sama orang tua nurut, kok ikut? Ya gara-gara teman tadi, gara-gara diajak teman, dipaksa gini dan seterusnya. Bahkan setan itu Pak, nggak cuma bentuk jin, tapi setan juga bentuk ya manusia. Ayatnya surat An-Nas paling gampang Pak. Alladzi waswisu minal jinnati, kan ini nih, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Bahkan kalau kita pikir-pikir Pak, lebih dahsyat mana? Godaan setan jin apa setan manusia Pak? Setan manusia Pak. Setan jin nggak kelihatan wujudnya, tapi setan manusia kelihatan. Setan jin suaranya nggak kedengeran, tapi teman kita yang kayak setan, ketika ngajak kita berbuat jahat, kedengeran nggak suaranya? Bentuknya kelihatan, suaranya kedengeran. Setan dari bangsa jin nggak bisa maksa-maksa kita, dorong-dorong kita, tarik-tarik kita. Tapi kalau setan berbentuk manusia, bisa dorong kita, bisa paksa kita, bisa narik tangan kita. Jadi makanya itu sepenting itu untuk kita pastikan anak-anak kita memilih teman yang benar, Pak. Ya karena kalau enggak, ya bisa. Ini nih, ini ada kasus nih Pak, Bu. Saya tampilkan nih, ya, sebuah fakta yang cukup memilukan sebenarnya. Nih ya, ada seorang warga negara Saudi Arabia. Dia sudah berniat untuk jihad ke Palestina, bahkan di umur belasan, 18-19 tahun. Di umur 11 tahun dia hafal Quran. Bapak Ibu, 11 tahun dia hafal Quran. Warga negara Arab Saudi. Bahkan dari usia balita udah jago bahasa Arab. Iya dong, kan orang Arab. Ya kan saya nggak salah kan. Sudah jago bahasa Arab. Nah, tapi sama ayahnya dilarang Pak. Sama ayahnya dilarang, dia disuruh berjuang lewat pendidikan. S2 lah dia, sama kayak saya ke US, Amerika, tapi dia sampai S3. Nah, ketika di peristiwa 9/11, runtuhnya menara WTC, World Trade Center, bukan yang di Mangga 2 WTC-nya nih. Dia menyatakan murtad. Warga negara Arab Saudi, 11-12 tahun sudah hafal Quran, di usia 17-18 tahun gelora jihadnya menggema sampai pengen, tapi ternyata takdir dia, jalan hidup dia sampai sekarang sudah menjadi citizen of US, sudah green card juga kalau tidak salah, karena kan dalam peraturan perundang-undangan Saudi kalau tidak salah, salah satu konsekuensi kalau ada yang murtad itu kalau nggak salah warga negaranya bisa dicabut gitu ya. Kalau dalam Islam kan hubungan ayah anak putus,
perwalian nikah nggak bisa, warisan nggak bisa kan gitu. Nah kalau negara Saudi kalau nggak salah ada juga aturan tambahan, warga negaranya bisa dicabut kalau dia murtad. Akhirnya dia menjadi citizen of US, dan di US dia mendirikan ini Pak, Shira International. Apa itu Shira International? Nih, ini dia sendiri yang memperkenalkan di laman resminya. Shira International Introducing Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Al-Fadi, dia namanya Al-Fadi Pak, former Wahhabi Muslim from Saudi Arabia and the founder of Shira International. Shira itu kepanjangan The Center for Islamic Research and Awareness. Itu kepanjangan dari Shira. Is on a mission to introduce Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Dia punya misi ingin memperkenalkan ajaran kasih Yesus Kristus ke seluruh orang Islam. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa radikalnya, ini program kristenisasi dari misionaris, tapi by the way orangnya bukan yang ini orangnya. Ini gambar hanya pemanis saja Pak. Orangnya yang ini Pak. Nih, sudah tua sekarang ini orangnya. Is Islam really a peaceful religion or something entirely different? Is the Quran a book of a terror or a book of peace? How can we reach Muslims in our community with the message of Jesus Christ? Nah, kalau bapak-bapak klik di Find Answer ini, kita akan terbawa ke laman YouTube dia. Bapak Ibu bisa lihat judul-judul di thumbnail konten-konten YouTube dia. Saya tidak sampai hati membacanya, Bapak Ibu baca sendiri. Ini saya tampilkan beberapa judulnya. Sekurang ajar itu Pak. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Bayangin Pak. Sudah sejauh itu dia. Cuman yang saya sayangkan, dia masih pakai pakaian begitu Pak. Pakai gamis, pakai gutroh. Walaupun alasan dia itu adalah identity of his nationality gitu kata dia. Ini identitas negara saya katanya. Tapi kan orang luar Islam tahunya itu pakaian Muslim Pak. Jadi masih pakai pakaian begitu, ngomongin ngancurin Islam dari dalam. Gitu. Bayangin. Gimana? Ya itu salah satunya mencabut kewarganegaraan dia. Kalau yang itunya belum ada secara resmi. Ya di counter saja oleh para dai-dai mereka, oleh para ustadz mereka, dan memberikan warning ke para kaum muslimin untuk tidak. Nah, ini kenapa saya tampilkan ini? Dalam cerita yang saya kutip dari beberapa artikel, dia begini gara-gara salah pilih teman, Pak. Jadi selama S2 S3 di sana, dia berteman sama ya non muslim itu, tetapi bisa akhirnya nge-brainwash dia. Jadi dicuci otak dia, Pak. Sampai akhirnya itu tadi puncaknya di kejadian 9/11, dia terbawa framing bahwa itu yang melakukan adalah orang Islam, yang melakukan teror, menabrakkan pesawatnya itu, kapalnya, terkemakan dia itu, dan sampai sekarang. Nah ini salah satu bahayanya salah memilih teman itu sampai bisa ke ranah akidah, Pak. Ranah agama ya. Baik, mudah-mudahan Allah menjaga seluruh keluarga dan anak keturunan kita, Pak. Baik, kita lanjutkan hadisnya itu tadi ya, kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah. Maka pastikan anak-anak kita tidak salah bergaul agar ucapan dan perkataan mereka semua baik-baik saja. Wa bikulli khutwatin, dan setiap langkah tamsyiha yang kau jalankan ila salati, menuju salat berjamaah ke masjid, sedekah, itu juga bernilai sedekah. Ustaz, tapi saya nggak jalan, saya naik mobil, naik motor. Nggak usah pusing, Pak. Malaikat mah juga up to date kok. Jadi malaikat juga mengikuti perkembangan apa? Zaman teknologi, nggak usah khawatir. Kan katanya kalau melangkah dari rumah, setiap langkah kanan mengangkat 1 derajat. Dalam hadis lain nih, kalau langkah kiri menghapus 1 dosa. Tapi saya nggak jalan Ustaz, terus gimana? Saya naik motor, ya udah berarti ban depan sama ban belakang. Ban depan mengangkat 1 derajat, ban belakang. Jadi nggak usah pusingin itu mah sudah by sistem, sudah running sendiri dia, Pak. Gitu ya. Intinya jalan aja ke masjid, sholat jamaah, intinya itu. Mau naik apa kek,
Allah udah punya catatan sendiri, udah punya sistem sendiri, Pak. Gak usah khawatir. Ya, Allah sistemnya lebih canggih dari sistem manusia. Nah, yang terakhir, kebaikan apa? Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga bernilai sedekah. Ini yang paling rendah nih. Yang paling rendah ini. Karena dalam hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, cabang-cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bahkan ada di hadis lain di Riyadhus Shalihin nih, Pak, saya tampilkan. Ada orang yang masuk surga karena menyingkirkan ranting pohon yang mengganggu jalan. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 1914. Muslim 1914 atau Muslim 129. Itu kan? Kata Nabi SAW, laqad ra'aitu rajulan, saya telah menyaksikan seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, sudah masuk surga mondar-mandir. Ini Nabi kalau ngomong begini bukan berarti ada orang yang udah masuk surga duluan, Pak, tapi dikasih penglihatan oleh Allah. Kayak ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu kan bisa ngelihat penghuni surga, bisa ngelihat penghuni neraka. Bukan berarti surga dan neraka sudah ada yang ngisi, belum. Itu cuma penglihatan masa depan yang Allah kasih lihat. Ya kan, Nabi ngelihat di neraka kebanyakan isinya perempuan. Itu kan ketika Mi'raj, Pak. Nabi ngelihat ada orang yang sedang menggunting-gunting lidahnya, itu penglihatan masa depan. Sama dengan kayak gini, kata Nabi, saya melihat ada orang yang sudah bolak-balik di surga. Gara-gara apa nih orang masuk surga? Fi syajaratin, gara-gara ada satu ranting pohon, itu qata'an min dhahrit tariq, itu melintang di jalanan, karena tu'zil muslimin, sehingga mengganggu perjalanan orang-orang muslim. Akhirnya sama dia, la unahiyanna hadza 'anil muslimin, saya akan singkirkan ranting pohon ini dari jalan. Ya, la yu'dhihim, sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan. Fa udkhilal jannah, dan gara-gara ranting pohon yang dia singkirkan itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau membongkar polisi tidur membongkar polisi tidur. Kalau polisi tidur yang tidak sesuai aturan mungkin ya bisa disampaikan gitu. Mengganggu. Tapi kan ada aturan juga yang membolehkan. Paling nanti tinggal dipandang. Ini kayaknya curahan hati. Ya, ada aturannya setahu saya. Boleh membuat polisi tidur, tapi juga tidak ada aturannya, ketinggiannya juga ada aturannya kalau tidak salah gitu ya. Tinggal dirujuk saja aturannya seperti apa gitu ya. Baik, kalau memang itu sesuai aturan dan tujuannya baik agar tidak melintas orang di situ terlalu overspeed gitu ya, sehingga tidak membahayakan, itu malah baik gitu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Baik, itu Bapak Ibu hadis kita pada hari ini. Maka mari kita berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan sekecil apapun. Sedikit sebagai closing statement dari saya, Syekh Ibnu Athaillah punya nasihat begini, Pak. Ada dua ciri atau dua tanda matinya hati seseorang. Pertama, min alamati mautil qalbi, di antara tanda atau ciri mati seseorang, hati seseorang telah mati. Satu, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Dia tidak sedih, tidak kecewa kalau ketinggalan kesempatan berbuat baik. Kalau dia punya kesempatan berbuat baik dalam hablum minallah kayak hablum minanas, ibadah apapun, dia ketinggalan, terus nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan kecewa, berarti hatinya mulai mati. Kenapa? Karena kita saja kalau ketinggalan kesempatan yang bersifat duniawi, sedih kok, kita rugi, Pak. Misalnya ada orang ketemu ibu-ibu ketemu temannya di pasar, kamu kok kemarin nggak ke kelurahan? Emang ada apa? Loh, ada pemberian bansos 300.000 per orang. Loh, kok saya nggak tahu? Loh, kemarin dikasih kok di WA, di grup RW. Wah, dari kemarin HP saya dimainin sama anak, jadi saya nggak ngeliat informasinya. Itu kira-kira ada perasaan rugi gitu, Pak, sedih, kecewa, nyesel nggak? Pasti ada. Bapak-bapak misalnya Jumatan tahu nih, wah ada bakal Jumat berkah nih.
Begitu dia selesai pulang Jumatan, dia ngantri, kehabisan. Dalam hati, ya zikirnya kelamaan lagi tadi, gitu. Zikirnya disalahin kelamaan. Artinya kita punya sense itu Pak, punya sense bahwa kita rugi ngerasa nyesel kalau kita ketinggalan peluang yang bisa membawa keuntungan buat kita yang bersifat duniawi. Nah, itu harus kita terapkan dalam urusan ukhrawi. Ketinggalan jamaah, ada nggak perasaan rugi nyesel? Ketinggalan atau kelupaan hari ini baca Quran, nggak baca Quran, ada nggak perasaan? Ya Allah, saya belum baca Quran. Nah, kalau masih ada, berarti hati kita masih hidup Pak. Kalau nggak ada sama sekali, cuek, bahkan yang wajib aja sholat ditinggalin, nggak ada perasaan sedih. Ketinggalan Jumatan, bodoh amat, cuek, udah mati hatinya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, matinya seseorang, hati seseorang itu adalah adamun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Tidak pernah menyesal atas perbuatan dosa. Artinya dosa dianggap sudah suatu hal yang biasa. Itu tanda hatinya sudah mati. Nah, maka dua hal ini kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Pernahkah kita merasa rugi, merasa sedih kalau kita ketinggalan perbuatan baik? Masihkah kita merasa tidak nyaman kalau kita berbuat dosa? Masihkah kita ada penyesalan kalau kita berbuat salah? Nah, kalau itu semua masih ada, berarti hati kita masih hidup. Dan kalau hati masih hidup, insya Allah kebaikan-kebaikan akan terus berdatangan. Karena kalau hati mati, ibarat kata guru saya ini kayak gelasnya kebalik Pak. Gelas terbalik, kita tuang air sebanyak apapun, masuk gak air itu? Gak masuk, karena hati ini wadah kita untuk menerima nurullah, cahaya Allah. Kalau hati ini udah mati, ibarat gelas terbalik, datang air, gak akan masuk sedikit. Nah, sama kayak begitu. Hati kita ini ibarat wadah yang bisa menyerap kebaikan-kebaikan cahaya dari Allah. Kalau itu sudah mati, Allah alam bisawab, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Baik, mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa terus berlomba dalam kebaikan, bisa terus melaksanakan semua kebaikan, baik yang material ataupun imaterial seperti yang tadi. Dan mudah-mudahan kita dihidupkan hati kita, dihidupkan hati anak-anak keturunan kita semua, sehingga Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka aqlan dzakiyya wa nas'aluka lisanan dzakira wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka min ghairi fitnatin wala mihnatin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ihfazna wahfaz auladana wa banatina wa ahla baitina min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati akhiriz zaman wa min syarri fitnati akhiriz zaman wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma